Hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, bertempat di Hotel Menara Peninsula. Kami para kader muda dan pengurus Golkar dengan ini akan melakukan statement politik. Saya akan bacakan. Statement politik Kaukus Muda Beringin 03. Pemilu 2004 sudah di depan mata, namun kondisi internal Partai Golkar jauh dari meyakinkan. Ketiadaan figur dalam konsultasi Pilpres, buruknya proses dalam menentukan arah dukungan, hingga mismanajemen organisasi membuat Partai Golkar terancam menjadi mediocre. Melihat hasil dari sejumlah lembaga survei dan kegelisahan di akar rumput, partai lebih dari cukup sebagai indikasinya. Sebagai partai politik besar dengan pengalaman panjang berkuasa, tentu saja Partai Golkar memiliki tradisi kaderisasi mapan yang patut dihormati. Namun semua itu berubah menjadi luka di hati para kader ketika Gibran Raka Buming Raka ujuk-ujuk diusung menjadi cawapres dari Partai Golkar tanpa melalui proses kaderisasi yang berjenjang, hanya karena tersandaranya Ketua Umum Partai Golkar. Langkah tersebut disertai upaya pemaksaan struktur partai dan para calon legislatifnya hingga ke daerah untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hal ini bukan saja menyebabkan runtuhnya moral dan pengurus kader, namun juga tergerusnya sumber daya internal struktur partai dan caleg. Dua hal fundamental yang mengancam kemampuan Partai Golkar dalam memenangkan pemilu legislatif. Kondisi objektif inilah yang menggerakkan kami, sejumlah fungsionaris dan caleg Partai Golkar, untuk mengambil langkah penyelamatan. Tidak saja demi Partai Golkar, melainkan pula demi bangsa Indonesia dan demi demokrasi dengan membentuk Kaukus Muda Beringin 03. Wadah yang terbentuk karena kesamaan kegelisahan melihat kondisi internal partai, juga karena kesamaan ide dalam memandang figur Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan ideal untuk dimenangkan dalam Pilpres 2024. Gagasan ekonomi politik, pandangan sosial budaya, dan program pembangunan yang ditawarkan pasangan Ganjar Mahfud sangat kompatibel dengan visi misi Partai Golkar. Selain itu, secara kapasitas dan rekam jejak, Ganjar Mahfud sangat mewakili prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela yang lekat dengan Partai Golkar. Prinsip kebanggaan yang ditepikan kepemimpinan Erlangga Hartarto ketika memberikan dukungan pada pasangan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, Kaukus Muda Beringin 03 menyatakan sikap politik sebagai berikut. 1. Menolak keputusan dan langkah politik DPP Golkar dalam Pilpres 2024 dan menyuruhkan pengurus caleg dan kader Partai Golkar yang masih memiliki akal sehat untuk memiliki sikap yang sama. 2. Mengajak semua elemen partai untuk fokus dan bersatu memenangkan Partai Golkar dalam pemilu legislatif dan mengabaikan perintah memenangkan Prabowo Gibran. 3. Mengajak pengurus, caleg, dan kader Partai Golkar untuk menyelamatkan bangsa dan demokrasi dengan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres mendatang. Demikian sikap politik ini kami sampaikan sebagai wujud kegelisahan dan tanggung jawab bagi masa depan Partai Golkar dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jakarta, 10 Januari 2024, Deklarator Kaukus Muda Golkar 03. Terima kasih. Berisik, siang ini kita akan ulas tentang kader Golkar yang menolak Prabowo Gibran. Minggir Wir telah hadir di studio bersama kita, Bang Saiful Caniago, Wakil Sekjen Soksi. Siap. Bang Tarigan dari DPD Golkar DKI, dan Bung Rafiq Alamsyah, Pokja Ormas DPP Golkar. Bang Saiful, Siap. Ini Bang Saiful santer nih disebut-sebut dari
kader Golkar yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin ya. Ya, Caimin. Bang Budianto juga nih Hmm. tampaknya mengalihkan dukungan ke Ganjar dan Prof Mahfud. Yang lagi rame nih Bung Rafiq nih kemarin baru deklarasi nih Kaukus. Kaukus udah beringin 03. Waduh. Ini gimana ceritanya? Bung Rafiq gimana ceritanya kemarin? Kaukus itu gimana sih kok bisa terbentuk begitu? Ya, ini kan terjadi karena kebijakan Partai Golkar yang mendukung cawapres Gibran, ya kan, yang mana ini melukai hati banyak anak-anak muda Golkar yang mereka ini kan di internal Golkar melalui proses kaderisasi yang sangat lama kan, kita banyak tahu ya, banyak kader Golkar yang mumpuni ya, jenjang karir ya kan, kita ini taat dengan kebijakan Partai Golkar, tahu diri, ada senior ya kan. Nah tiba-tiba ada anak muda yang tidak berproses didorong sama Golkar, ini kan melukai hati gitu. Dan yang kedua prosesnya dengan cara-cara yang tidak elegan, tidak elok ya kan. Gitu. Kan Golkar ini kan partai kaum intelek. Iya. Melihat seseorang yang mau didukung itu kan pasti orang-orang yang punya nilai kompetensi yang bagus, track record yang bagus gitu. Tambah lagi kemarin kasus MK kan, ini kan nggak elok lah gitu untuk dalam sejarah demokrasi bangsa Indonesia kita ini gitu. Banyak juga ya teman-teman di Golkar yang banyak, cuman yang berani tampil ya kita ini. Jadi ya, gitu. Persoalannya bukan dengan Prabowo, karena Prabowo senior Golkar kan dulu kan. Iya. Jadi mungkin karena bukan masalah di calon presiden ya, calon wakil presiden wakilnya, ya. Gitu. Menurut saya geser ke Bang Budianto dulu nih. Bang Budianto kan di Golkar juga udah lama ya. Sejak tahun berapa bergabung di Golkar? 2017 lah ya. 2017 ya. Lumayan juga ya. Gimana? Kenapa kok mengalihkan dukungan ke Mas Ganjar nih? Gini. Saya sedikit cerita historis ya. Golkar ini dulu saya masuk karena saya yakin ini partai kader. Saya anggap sosok Mas Erlangga itu salah satu figur yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Makanya ketika Munas menetapkan beliau untuk calon presiden ataupun calon wakil presiden dari Golkar yang harus diperjuangkan, kita itu ada harapan bahwa Erlangga ini kader terbaik Golkar lah, salah satu pada saat itu. Ternyata pada perjalanannya kok enggak. Saya secara pribadi dengan Erlangga nggak ada masalah. Kita komunikasi secara personal bagus, sering telepon, sering WA, sering ketemu. Bahkan beliau dulu bilang, Pak Budi, yakin ya kita maju nih. Gitu. Ternyata enggak. Wakil pun tidak. Jadi kan Golkar ini kan terkenal dengan gudangnya kader. Iya. Dan polanya itu merit system kan. Merit system. Orang berprestasi lah yang berhak untuk menduduki posisi tertentu. Apalagi udah bicara soal kelas presiden dan wakil presiden. Oke lah kalau Pak Prabowo punya sejarah dengan Golkar ya. Tapi seperti tadi beliau bilang juga Bung Rafiq ini, dalam prosesnya pun saya lihat ada sesuatu yang melanggar etik dan moral. Memang ruang konstitusi membuka itu. Tapi kan basic konstruksinya itu kan etik dan moral. Kalau hanya kata undang-undang ini, iya kata undang-undang, tapi undang-undangnya kan sebelumnya kan ada batasan. Ternyata di rumah dengan segala cara. Kita dulu simpatik dengan Pak Jokowi karena nilai, Bang. Nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai yang kita anggap bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan itu tidak ada di sosok Gibran. Saya nggak menemukan tuh. Adanya di Mahfud mungkin ya. Ya, Pak Mahfud ini sebenarnya kalau bicara pengalaman, sistem itu ya paripurna saya lihat. Paripurna ya? Paripurna malah, sorry bukan soal saya
dengan beliau ada apa-apa, enggak. Dari sisi fakta bicara, beliau pernah di legislatif, pernah di eksekutif, pernah di yudikatif. Iya. Saya kira jam terbang dan wisdom. Ada satu ya ini Golkar ini sebenarnya ini pola kaderisasinya kan udah cukup rapi. Iya. Ya kenapa kita rusak? Kader muda Golkar kurang apa? Ada Arapindra Erlangga, ya ada Ridwan Kamil, siapa lagi itu banyak. Iya. Bung Rafiq juga kurang. Bung Saiful kurang apa? Gitu loh. Maksud saya jangan main-main dengan soal-soal ini. Ini kita anggap ini kan teman-teman di bawah. Ini kan soal pola berani tidak berani aja. Suara di bawah itu, wah banyak. Ini udah gelisah ini. Gelisah ya? Udah berkeringat, berdarah di Golkar kok tiba-tiba seperti ini. Saya nggak ngerti ada apa. Sudah itu. Berkeringat, berjuang, iya dong. Tiketnya diserahkan kepada orang lain. Itu sudah. Jadi kita mau mengajarkan kepada senior-senior itu juga ya, tolong yang beradab juga lah. Iya. Jadi tidak menemukan ya yang tadi disebutkan di sosok Gibran ya? Saya menemukan di Ganjar Mahfud. Nah, Bung Saiful gimana Bung Saiful? Kalau saya sih sebenarnya secara pribadi saya sebenarnya udah mendukung Prabowo sebelum Prabowo mengakomodir Gibran sebagai cawapres. Oh malah sudah dukung Prabowo dulu? Saya udah malah bentuk relawan Garda Berkarya Prabowo. Saya ketua umumnya. Cuman setelah Prabowo mengakomodir Gibran sebagai cawapres. Tadinya mungkin berharap Prabowo menggandeng Airlangga mungkin. Itu dalam pikiran saya itu udah final itu Pak Airlangga, dan saya udah expose ke grup Soksi, ke semua teman-teman Soksi bahwa saya adalah salah satu ketua umum relawan Garda Berkarya Prabowo. Jadi udah sosialisasi dulu. Udah lama ini. Udah. Tapi berharap Prabowo dengan Airlangga. Iya. Jadi setelah beliau Prabowo mengakomodir Gibran, tentu saya melihatnya ini dari aspek kualitas, aspek kapasitas, soal nilai kepemimpinan. Kita harus menyadari sungguh bahwa Gibran Rakabuming itu secara kapasitas belum siap menjadi seorang calon wakil presiden. Karena sebenarnya Gibran itu masih level wali kota. Kalau naik level harus gubernur Jateng gitu. Jadi melompatnya terlalu jauh. Tapi kan Bung Saiful kemarin sempat nonton dong debat cawapres. Kan mungkin bisa dinilai ya. Bang Budianto gimana penilaian debat cawapres kemarin? Justru ya Bang Ketum, setelah menonton debat capres cawapres ini udah 4 kali ya. Terakhir nanti yang kelima ini. Meneguhkan saya bahwa memang kasihan Mas Gibran ini. Justru saya kasihan sama Mas Gibran. Sorry nih dengan segala hormat dengan Pak Jokowi ini kan. Kualitas itu nggak bisa dibohongi. Kapabilitas nggak bisa dibohongi. Temperamen ya. Iya, apalagi kalau kita bicara, saya ini kan orang Medan ya Bang. Iya. Saya kira dulu orang Solo itu agak halus ya. Walaupun Solonya bukan Surakarta, Solo Raya lah ya, Boyolali. Kok ada ya begini gitu. Dengan segala hormat, udahlah Mas Gibran, jangan gitu juga lah gitu. Kalau bahasa orang Depok itu ngono ya ngono, tapi kok ngono gitu. Jadi setelah melihat debat itu Pak Ketua, wah ini saya meneguhkan sikap, ya memang sesuai dengan tantangan bangsa ini ke depan, belum saatnya Mas Gibran lah. Belum saatnya. Makanya saya teguhkan prinsip saya dari awal itu, ya udah Ganjar Mahfud lah kira-kira. Ganjar Mahfud ya. Dari sisi kapasitas, faktor kondisi objektif dan subjektif, ya memang Ganjar Mahfud yang bisa membawa bangsa ini ke depan. Nah, Bung Rafiq mungkin ketika nonton debat itu akhirnya lahirlah kaukus, deklarasi kaukus. Tuh gimana itu? Jadi kalau saya pribadi kan memang 2-3 tahun yang lalu sudah declare Ganjar lewat Ormas Aliansi Masyarakat untuk Nawacita, disingkat Almaun. Almaun itu kan kalau nggak salah relawannya Pak Jokowi ya? Relawan Pak Jokowi 2019. Resmi di bawah Partai Golkar kan. Waktu itu kan ada Gojo, Jangkar Bejo, Almaun. Nah, dalam perjalanan setelah beberapa kali debat ini, Iya, betul. Nah, kita sering lah ngopi-ngopi lah sama teman-teman Golkar diskusi. Nah, di situ kita menangkap
ininya mereka, kekecewaan mereka. Sama seperti Bung Saiful sama Bang Dagita ya kan, perihal tadi nilai-nilai tadi, terus perihal kaderisasi di Golkar ya kan itu. Nah ketika mereka curhat tentang kekecewaan itu ya kita tangkap gitu. Ini jangan-jangan nih Bung Rafiq ini, kalau Bung Saiful kan awalnya ingin Prabowo dengan Airlangga. Ini kalau Bung Rafiq kayaknya pengen Ganjar dengan siapa? Dengan Airlangga? Dengan Airlangga dulu. Kita 3 tahun yang lalu tuh bikin statement di media itu Ganjar Airlangga. Gitu. Apa? Gagah. Kalau digabung gagah ya. Oh dulu begitu ceritanya. Jadi berharapnya tuh Ganjar dengan Airlangga. Atau Airlangga dengan Ganjar tuh gimana lah. Itulah koalisi PDIP sama Golkar nih kan. Koalisi jadi melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Legasi itu yang politik berkesinambungan. Itu yang jadi Pak Ganjar dengan Airlangga atau Airlangga dengan Pak Ganjar waktu itu. Gitu. Harapan kita. Ternyata realisasinya berbeda. Buyar nih. Sempat kecewa waktu itu Bung Rafiq ketika Golkar menetapkan cawapresnya itu adalah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Cawapresnya adalah Gibran. Wah, makin kencang kita Prabowo sama Mahfud. Maaf, Ganjar sama Mahfud. Makin kencang kita waktu itu langsung. Jadi teman-teman yang banyak menitipkan ini mungkin ya? Ya. Menitipkan pesan. Keluh kesah. Masih banyak, cuman ya mungkin karena kondisi atau apa. Ya, ada yang caleg, ada yang lah. Jadi muncullah deklarasi Kaukus. Yang sempat heboh juga itu. Iya karena dan sempat dihadiri oleh Pak Ganjar ya dengan Prof Mahfud ya. Setelah deklarasi baru kita silaturahmi dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di kediamannya kan di Patra Kuningan. Oh jadi setelah deklarasi Kaukus itu bersama-sama teman-teman mungkin ya berkunjung ke rumah Pak Ganjar. Ada Prof Mahfud. Ada Prof Mahfud, ada Ketua TPN, Ustadz Rashid kan. Diterima aspirasinya. Sangat diterima dan beliau heran kalian ini berani juga. Nggak takut dengan sanksi. Enggak Pak, kalau untuk ini kita nggak takut. Siap, apapun kondisinya kita siap. Berjuang ya. Berjuang. Dan ya setelah itu kejadiannya ya salah satu deklarator kita, wakil sekretaris provinsi Sumsel dipecat kan. Oh ada yang dipecat ya? Ada. Tapi tetap dipecat jalan sebagai pengurus? Sebagai pengurus. Kalau sebagai kader nggak bisa. Oh iya, kader kan itu kan sukarela sifatnya. Sukarela itu kan ada aturan mainnya. Yang pertama melanggar hukum, yang kedua mundurkan diri kan. Pindah partai ya. Tapi dipecat sebagai pengurus? Dipecat. Oh Bung Rafiq siap dipecat nih? Oh siap. Sangat siap. Tapi kayaknya kan DPP Golkar nggak berani juga. Soalnya kan kalau dia mau pecat kita Bang, pecat Pak JK dulu. Iya. Oh ya Pak JK. Pak JK kan lebih dulu habis ya. Iya kan. Sama Bung Saiful CS. Dia habis ya. Bung Saiful gimana Bung Saiful? Siap dipecat juga nih. Dari kan kalau MKGR kan salah satu ini ya ormas pendiri Golkar. Soksa itu kan Soksi salah satu ormas pendiri Golkar kan. Bersama MKGR dan Kosgoro kan ya. Posisi kan di wakil sekjen. Itu ada sanksi nggak dari ketua umum Soksi itu? Kalau saya secara pribadi sih saya udah izin dari ketua umum Soksi. Oh sudah izin malah? Saya izin dari beliau. Saya bilang. Berarti ketua umumnya saya bilang karena Prabowo ketum kita Pak Airlangga tidak jadi cawapres, maka dengan berat hati saya harus mendukung Anies. Oh, gitu. Karena Pak JK juga kan karena karena ketua calon mantan ketua umum Golkar selain JK kalau tidak salah juga Pak Akbar Tanjung mendukung Anies. Akbar Tanjung juga? Iya, maksudnya ini saya menduga dari beberapa pernyataannya Pak Akbar. Dari pernyataan, dari fakta-fakta lah ya. Fakta-fakta. Artinya kemudian bahwa kita sebagai kader Golkar tidak kemudian memberikan dukungan kepada Prabowo karena di situ tidak ada kader Golkar. Tapi kan Soksi ini kan dengan Golkar tuh seperti ini ya, kata ganda. Anggota Soksi wajib jadi anggota Golkar kan?
Wajib, ya kan? Wajib. Kalau anggota Golkar boleh milih, kan begitu ya? Berarti kan Bung Saiful ini sebagai anggota Soksi, kader Soksi, otomatis anggota Golkar. Ya. Tapi parahnya minta izin dulu. Kalau nggak salah beliau AMPG juga. AMPG juga. Udah partai Golkar. Ada sanksi dari AMPG. Saya karena kebetulan udah lama nggak kontak-kontak sama Ketum Ilham, jadi mungkin saya udah dianggap keluar. Tapi sebenarnya masih nama karena masih belum ada SK perubahan kan, masih aman itu. Nggak tahu kalau habis ini. Bang Budianto, ini menarik ya. Teman-teman di DPD DKI gimana responnya ketika Bang Budianto ternyata punya pilihan sendiri ke Ganjar Mahfud? Kelihatannya mereka tetap mengundang saya rapat, tapi memang waktu itu saya beberapa kali ada kegiatan saya nggak ada hadir. Saya kira juga Ketua Umum sahabat saya Erlangga Hartarto tahu pilihan saya. Karena sejarahnya dulu kan dapil saya dulu Jawa Tengah 2, Bang. Saya pernah bertemu dengan Erlangga sama Mas Ganjar sekaligus. Beliau ini berdua cocok nih, kombinasinya cocok saya bilang gitu, walaupun sama-sama UGM ya. Ketawa-ketawa aja mereka. Ya Ganjar sama Erlangga kan sama-sama UGM. Iya, Erlangga seniornya. Iya. UGM Connection. Iya. Dan jadi sama kayak 01 sekarang. Dan kalau secara historis ideologis kan mestinya itu nggak ada masalah kan PDI dengan Golkar itu sama-sama nafas tarikannya itu Soekarno ada sentuh apa ini nafas ideologisnya ada, nafas kerakyatannya ada, saling melengkapi kan, karya kekaryaan,nya kan, nasionalismenya ada. Itu Bang. Jadi saya yakin dulu ini bukan saya bilang ini terbaik ya, tapi salah satu yang baik lah. Tapi ya dinamika politik, dialektikanya berbicara lain. Ya saya juga nganggap kecewa juga waktu itu ya. Oh sangat kecewa. Apalagi pernah pertemuan antara Mas Erlangga dengan Mbak Puan dan teman-teman PDIP kan udah mulai ini. Tapi kok ada dinamika yang lain ini yang saya anggap ya biasanya Golkar itu kan tahan banting ya. Dengan segala keadaan. Ini kok ada saya dengar hal-hal yang di luar koridor politik ya, mungkin urusan-urusan lain. Isu-isu politik tersandera. Tapi kan ini kasihan sekali. Dengan segala hormat ya sudahlah. Kita bicara bangsa ini perjuangan pengorbanan biasa lah. Jadi Pak Ketua, saya tetap pada pendirian bahwa karena Mas Erlangga nggak maju dan kader Golkar yang begitu banyak berpotensi juga nggak ada yang maju sebagai cawapres pun nggak ada. Dan kalau bicara Gen Z milenial, kader Golkar bejibun stop. Sangat ada Menpora tuh siapa? Ada. Si Dito, Wakil Gubernur Banten, Airin, Andika. Iya, orang apa? Kalau DPR Putri Komarudin, Diaroro, banyak. Jadi situasi ini harus diselamatkan, Bang. Saya harus selamatkan. Rafindra tadi disampaikan oleh Erlangga itu kurang apa? Udah anggota dewan kan? Iya. Komisi 4 kalau nggak salah ya. Iya. Bejibun ya. Sangat bejibun. Iya. Dilewatin ya. Ya itulah. Kesel juga. Tapi kan sudah jadi keputusan partai itu. Keputusan partai yang tanpa melalui Munas ya. Rapimnas katanya yang Rapimnas dirubah di Rapimnas. Oh, cukup dirubah di Rapimnas ya. Ya tapi kan tidak menampung aspirasi kader secara keseluruhan ya kan, itulah. Tidak representatif lah. Representatif kader Golkar seluruh Indonesia. Ini kan satu ada yang ke Pak Anies nih sekarang pilihannya. Satu ada yang ke Mas Ganjar, ya kan, pilihannya. Ini gimana nih? Jangan Golkar jadi perekat juga nih. jembatan Anies dan Ganjar jangan-jangan. Bung Rafi gimana nih? Karena satu kan ini kader Golkar kan ada yang ke memilih Pak Anies, pilihannya kan. Ada juga kayak Pak Budianto ini kan pilihannya ke Mas Ganjar. Jadinya menjembatani nih antara 01 dan 03. Tadi kan siang tadi kita lihat di CNN kan statement Pak JK. Jelas clear itu kan. Siapapun yang maju putaran kedua 01, 03 ini kan gabung ini. Cuman enak Pak JK, dia bilangnya 03 tadi. Nah itulah satu di senior kita itu. Luar biasa dia. Dan memang di bawah kita sudah gimana ya, mengalir secara otomatis aja ya, Dinda ya. Di mana-mana WA grup segala macam 01, 03 nggak pernah berantem.
Gebukin 02. Jadi kemungkinan kalau misalnya waktu itu Pak Prabowo ngambil Pak Erlangga atau Pak Prabowo ngambil Mas Ganjar atau Mas Ganjar mengambil Pak Erlangga, ini solid ya. Solid. Iya. Nggak mungkin Nggak ada yang nggak tidak ada. terangkut. Solid. Nggak segoncang-gancing inilah. Gini. Memang apa sih Gibran ini, apa sih yang membuat kok kurang nyaman dengan Mas Gibran? Ya, Bung Sepul. sebenarnya dari aspek kualitas saja, soal kesiapan kapasitas kepemimpinannya si Gibran aja. Menurut objektif finalan kami, Mas Gibran belum pantas jadi cawapres. Kenapa Lebih Golkar pantas Caimin dan Mas Anies mungkin, maksudnya gitu? lebih pantas Pak Anies sama Pak Imin. Kan Golkar ini kan memiliki kelebihan dibandingkan dengan partai-partai lain. Ya. Bahwa Golkar memiliki kader-kader yang berkualitas, punya kapasitas yang terukur berkaitan dengan kepemimpinan bangsa dan negara. Pertanyaan kami kemudian, kenapa Gibran yang didukung, yang diusung? Kan masih banyak kader-kader Golkar, walaupun seandainya Pak Erlangga tidak jadi didorong, kan masih ada yang lain. Ini kan masih banyak yang antri. Kader-kader Golkar yang memiliki antriannya panjang. panjang banget, Pak. Antriannya panjang. Antriannya panjang banget pula. Kader Golkar ini untuk urusan kepemimpinan kita siap semua. Untuk presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, pokoknya yang berkaitan dengan pimpin-pemimpin kita siap semua. Pertanyaan besar kami itu kok di antara 3 paslon ini nggak ada kader Golkar itu. Kan kita sangat rugi besar itu. Oleh karena itu maka sangat wajar ketika kemudian kader-kader Golkar menyebar ke semua 3 paslon ini. Mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik. Dan kami pun memberikan apresiasi baik kepada Pak Yusuf Kalla yang tentunya sudah memilih pilihan ke paslon nomor 1. Tapi kemudian di lain sisi Pak JK juga memberikan pernyataan resmi bahwa kalau mudah-mudahan putaran kedua Golkar menyatu ke 01. Kalau 03 pun bisa juga. Kalau saya nanya 03 lolos masuk putaran kedua, maka bisa juga 01 merapat ke 02 gitu. Jadi ini kayaknya koalisi antar kader Golkar ya. Iya kan? yang tidak bisa terwakilkan oleh pasangan 02 kan? Kalau demikian ya. Tapi Kaukus gimana Kaukus? Ini jalan terus nih, Bung Rafiq. Kita udah konsolidasi ke daerah. Konsolidasi ke daerah. Sudah ke daerah. Pada gabung, pada takut, pada ngumpet. Gimana? Ya, kebanyakan sih karena posisi caleg ya. Mereka agak inilah ya. Tapi ada juga sih yang mau. Ya tinggal dari kita aja kapan mau kita lantik. Contohnya kemarin tuh Sumbar, Sumsel, Banten, Jabar tuh udah siap. Udah siap. Kader Golkar. Oh ngeri juga nih Kaukus nih. Sudah ada teguran belum dari DPP? Teguran secara lisan dari Sekjen ada. Oh sudah? Sudah. Lisan? By phone ketemu? Ya by WA. By WA. Ditegur langsung? Ditegur. Diminta untuk menghentikan? Nggak ada. Oh nggak ada? Dibilang ngaco aja lu katanya. Itu harusnya Sekjen kita kan. Dia tahu kan anak muda ya kan, cuma bilang ngaco lu pik katanya. Itu asik ya. Dan ada juga senior-senior lain, mantap Dinda. Ada juga yang begitu ya? Ada juga. Jadi dinamika ya. Berdinamika jadinya ya. Bang Budianto nih untuk ke depan nih. Kalau saat ini baru ada teguran lisan ya kan. Kalau disanksi seperti kader yang di Sumsel, siap ya dipecat gitu. Siap aja. Siap aja. Enggak masalah itu. Enggak ada masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Kan
Ya semua pilihan itu kan ada resikonya. Ada resiko, ada ya, apalagi konsekuensi. perjuangan soal negara ya kenapa sih? Cuma perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan. Saya anggap begini secara Tapi moral. kan Golkar gini loh, Golkar tuh partai yang banyak memiliki sejarah, histori, memecat kader terus dipulihkan kadernya. Contoh lah kayak Bang Yudi Krisnandi kan, Hanura balik lagi ke Golkar, nggak ada masalah. Doli Kurnia pernah dipecat, waktu itu zaman sekjennya Idrus Marham balik lagi. Banyak kisah ya. Jadi sangat demokrasi dia. Golkar tuh sangat demokratis bisa dibilang. Sangat demokratis ya. Berdinamika ya. Dinamikanya tinggi malah. Jadi mungkin saat ini berbeda pilihan, bisa jadi dipecat juga, tapi setelah itu bisa bertarung lagi di Munas. Iya. Bung Saiful, ada yang ingin disampaikan nggak untuk kawan-kawan di Beringin nih? Kalau pendapat saya sih berkaitan dengan dinamika Pilpres, kemudian berkaitan dengan perbedaan pandangan dan pilihan politik semua kader Golkar seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa kepada terkhususnya pimpinan Partai Golkar harus dipahami lah, dimaklumin, karena dari ketiga paslon ini capres-cawapres ini tidak ada kader Golkar. Artinya kemudian konteks pemecatan itu sebenarnya tidak boleh terjadi, karena ini bagian dari dinamika politik yang kecuali kalau ada kader Golkar di situ. Kecuali kalau Pak Erlangga cawapres, kita tidak mendukung, wajib dipecat. Wajib, bukan ya, itu kita juga takut sebenarnya mau mendukung capres yang lain kalau Pak Erlangganya cawapres. Pasti kita full. Pasti kita full dan kita semua jaringan kita akan maksimalkan untuk kemenangan Pak Erlangga sebagai wapres. Bang Budianto? Iya, sama proses dengan Bung Saiful, Bung Rafiq ya. Begitu kader Golkar, termasuk Mas Erlangga nggak maju, baik capres maupun cawapres, kesetiaan kepada tanda petik partai berhenti dulu, baru kita bicara soal kepentingan bangsa dan negara. Dan saya sama teman-teman yakin jawabannya itu ya Ganjar dan Mahfud. Soal nanti putaran kedua atau ada seperti apa koalisi dengan Mas Anies, nggak asing ini. Anies ini pernah atasan saya di rumah transisi Jokowi JK. Jadi waktu beliau deputi, saya salah satu anggota deputi dia. Jadi nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah ya. Kita untuk bangsa dan negara ini semua bisa dibicarakan, dikomunikasikan. Nggak ada masalah. Sepanjang untuk kepentingan bangsa ya. Kalau tadi Mas Erlangga maju saya nggak dukung, itu baru itu bisa offside bisa. Offside 3 kali. Jadi dengan segala hormat teman-teman senior dan pengurus Golkar, sudahlah. Ini kita anggap semua niatnya baik. Pilihan teman-teman ini semua niatnya baik untuk menyelamatkan situasi dalam Golkar sendiri. Soal nanti seperti apa ujungnya, ya itu Golkar udah terlatih lah. Udah piawai dalam mengelola situasi-situasi gini kan. Pak JK di sana dengan Bung Saiful, saya sama Bung Rafiq di Ganjar Mahfud, nggak apa-apa. Mas Erlangga sekarang dengan timnya juga, ya silakan aja. Silakan aja. Tapi sebenarnya yang jelas Pileg tetap Beringin. Itu ya. Pileg tetap pasti. Kita fight buat partai. Saya punya relawan gerakan Ganjar. Itu untuk Pilpres, ya memang Ganjar Mahfud kita. Kalau soal yang lain itu masih ada inilah, itu segala. Jadi gitu Pak Ketua. Siap. Bung Rafiq gimana? Siap. Ada yang ingin disampaikan? Ya, ini kan sekarang ini kan dinamika Golkar ya, pemecatan, terus juga statement Dev Laksono waktu itu. Dev. Saya rasa ini kurang elok lah. Zaman Pak JK 2014 kan Golkar dukung Prabowo, Pak JK wapres. Artinya kan juga kondisinya nggak jauh beda. Tapi tidak ada narasi-narasi yang muncul seperti itu. Pemecatan. Termasuk pemecatan. Nah, harusnya DPP Golkar sekarang lebih arif dan bijak. Dan juga ya kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Hari ini kan kita melihat tontonan kurang elok ya. Masalah demokrasi ya kan. Terjadi pelabrakan nilai-nilai demokrasi. Bukan hanya perihal Mahkamah Konstitusi, tapi juga perihal sikap politik Jokowi ketika seorang presiden masih menjabat, anaknya didorong untuk menjadi calon wakil presiden, ini kan nggak elok sebenarnya. Rata-rata kan
negara demokrasi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Biasanya setelah presiden pensiun baru ikut pemilihan. Malah kayak Filipina agak jauh jaraknya. Jauh. Bompong dengan bapaknya kan jauh. Agak jauh. Harapan kita ya senior pimpinan Golkar juga ikut bersuara lah. Itu harapan kita. Jadi suara Golkar masih suara rakyat nggak nih? Masih dong. Masih. Berisik. Soket dan senjata anak muda Minang Kerambit. Oh, memang bengkok ini. Kok seperti ini, Pak.